Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, seluruh Alkitab kita bercerita tentang cinta dan benci. Dua hal yang berlawanan. Cinta datang dari Tuhan dan benci datang dari setan. Keduanya tidak bisa disatukan. Orang tidak bisa mencintai sekaligus juga membenci. Dan agar dipandang layak di hadapan Tuhan, pilihannya cuma satu, yaitu mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Inilah ajaran Tuhan yang jelas dan tegas, keras dan lugas, cadas dan bernas. Maka mari kita sejenak merenung untuk menemukan inti dan spiritnya. Yang pertama, cinta. Bangsa Israel sangat menjunjung tinggi ikatan keluarga. Standar yang mereka lakukan adalah mencintai keluarga dengan sangat luar biasa. Dan itu tertuang dalam kitab suci. Misalnya Ulangan 21 ayat 15 dikatakan, siapa yang memukul ayahnya atau memukul ibunya, pastilah ia dihukum mati. Nah, silakan dicek sendiri siapa yang pernah mukul mamanya atau bapaknya, segeralah mati. Contoh lain lagi, Amsal bab 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi kalau punya anak cucu itu berbahagialah, bukan anaknya kemudian tidak diakui. Namun keutamaan yang terdapat dalam perjanjian lama ini seakan-akan dimentahkan oleh Yesus dengan mengatakan, kalau kamu mencintai anakmu, mencintai orang tuamu, mencintai keluargamu lebih daripada mencintai Allah, kamu tidak layak jadi muridku. Allah meminta lebih, tidak mau diduakan dan konsisten sampai akhir hayat. Mengapa sabda Yesus hari ini sangat keras dan terkesan egois? Inilah gaya Yesus dalam mengungkapkan kebenaran ilahi. Allah adalah cinta. Karena hakikatnya adalah cinta, Allah hanya bisa mencinta dan tidak bisa membenci. Tetapi di lain pihak, manusia sering bertolak belakang akibat dihinggapi oleh dosa. Maunya mencinta, tetapi faktanya membenci. Inginnya bersaudara, tetapi realisasinya bermusuhan. Maka hanya oleh cinta Allah saja manusia akan bisa mencintai sesamanya dengan benar. Sebab hanya oleh aliran cinta Tuhan yang dilimpahkan, manusia bisa mencintai sesamanya. Tanpa itu tidak mungkin terjadi cinta. Teresia dari kanak-kanak Yesus memberi bukti. Ketika dia fokus untuk mencintai Allah, justru ia bisa mencintai ayahnya yang hampir gila. Awalnya Teresia begitu menderita melihat penyakit ayahnya yang semakin hari semakin buruk. Namun ternyata Allah memelihara ayahnya lebih daripada yang ia mampu lakukan untuknya. Dengan mencintai Allah, yang lain-lain dicukupkan oleh Allah juga. Yang kedua, nyawa. Manusia hanya punya satu nyawa. Apabila yang satu itu hilang, manusia mati, masuk dalam kubur. Maka nyawa itu sangat penting dalam hidup manusia. Namun kata-kata Yesus membuat kita tercengang. Mengapa nyawa yang satu itu juga harus diserahkan sebagai tanda bukti cinta?
Seseorang baru layak menjadi murid Yesus apabila kehilangan nyawa. Lebih menyengangkan lagi, hanya dengan kehilangan nyawa orang akan memperolehnya. Mungkinkah hal itu terjadi dan bagaimana mengertinya? Epictetus pernah berkata tentang Sokrates yang dihukum mati dengan minum racun. Ia mengatakan demikian. Dengan kematiannya itu, Sokrates telah selamat. Karena ia tidak hilang begitu saja dalam sejarah peradaban. Sokrates tidak melarikan diri dari mati karena ia benar. Dan di situ justru kebenaran terkuak dengan lebih jelas. Dengan demikian, agar bisa memiliki cinta Allah, manusia mesti mengorbankan kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan demi Allah. Apabila nyawa diberikan kepada pemilik sejati yaitu Allah, maka bukan mati yang didapatkannya, tetapi hidup karena Allah memiliki hidup. Bisa juga berarti sebaliknya, apabila nyawa kita berikan kepada yang bukan Allah, justru disitulah letak kematiannya. Yesus telah memberikan contoh kematian di salib karena taat semata-mata kepada Bapaknya membuatnya dia mengalami hidup dan bangkit dari antara orang mati. Yang terakhir, cinta dan nyawa dalam konteks Ashak. Sanggupkah kita melaksanakan dua syarat penting di atas, yakni cinta dan nyawa? Hanya oleh rahmat Allah kita akan bisa melakukannya. Sekarang yang diminta dari kita adalah menyerahkan hidup dan cinta kita pada Allah dengan rendah hati. Dan yang menarik adalah Allah hadir dalam diri mereka yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tertindas, dan difabel. Sekarang saya ajak Anda untuk menoleh ke sebelah kanan. Silakan noleh, jangan noleh saya. Sebelah kanan itu sana loh ya, maksud saya kur itu loh, warna merah-merah itu. Mereka adalah anak-anak Ashak. Ayo sekolah, ayo kuliah. Karena uluran kasih Anda, mereka bisa sekolah dan bisa kuliah. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Sebenarnya Anda cukup tertipu. Dengan tepuk tangan berarti Anda tanggung jawab. Sebelum itu saya cerita sejenak. Selama 13 tahun lebih saya bergumul dengan umat yang 40% dari keseluruhan jumlah umat adalah putus sekolah dan buta huruf. Jadi bukan buta angka ya, mereka duit itu tahu, tapi buta huruf dan putus sekolah. Dari angka itu jangan heran 22 perusahaan sawit yang pemiliknya kebanyakan orang Jakarta, tidak ada seorang pun yang memiliki jabatan tinggi dari orang Katolik. Semua pakai main otot. Efeknya adalah pikiran pendek, gampang berkelahi, judi, dan mabuk nomor 1. Kalau sudah gajian, ibu-ibu akan main bingo di depan rumahnya atau di dalam rumahnya. Ketika romonya datang mengajak misa, tunggu dulu Romo, selesaikan bingonya dulu. Jadi main bingo itu 10 ribuan, 50 ribuan begitu ya. Lalu bapaknya itu minum arak. Jadi kalau sudah gajian itu bau arak sudah muncul dari mulut mereka. Maka saya hanya bisa menampung dan teman-teman saya hanya bisa menampung puluhan dari antara ratusan anak yang putus sekolah. Dengan jualan barang bekas, berkebun, berternak,
Salah satunya adalah untuk anak-anak tersebut. Sebab kalau tidak ada tindakan kecil, gereja masa depan akan lenyap. Otak enggak jalan, kelakuan enggak jelas, iman berantakan. Itulah yang akan terjadi. Berkaca dari revolusi Perancis, ketika gereja berpihak pada kaum borjuis dan meninggalkan para buruh miskin, sekarang bisa kita lihat gereja Eropa kehilangan umat. Tahun 2022 Jerman yang dulu sangat berjaya sudah kehilangan umat 500.000 tahun 2022. 2021 sudah kehilangan 380.000 umat. Itu kenyataan yang kita temukan. Apabila Anda sekarang cinta Tuhan lebih daripada segala sesuatu, pertama adalah andalkan Tuhan dalam doa-doamu. Dan kedua adalah serahkan nyawamu bagi sesama demi Tuhan. Konkretnya adalah bukalah dompetmu, gesek ATM-mu, dan kumpulkan untuk pendidikan mereka yang punya nasib kurang beruntung. Itu menyerahkan nyawa demi Tuhan. Kalau tidak mau, hati-hati. Saya cuma ngomong hati-hati loh ya, teruskan sendiri. Umat MKK jangan pernah mengira membelikan mobil romonya itu pasti masuk surga. Enggak. Dan saya sering mendengar umat MKK suka membelikan mobil para romo. Nah itu ini saya tegaskan ini. Jangan dikira masuk surga itu, malah celaka. Ya, hati-hati itu. Ini saya ngomong dengan apa adanya supaya Anda tahu itu ya. Jangan dikira memberi masakan enak pada romonya itu pasti sudah membuat hidup itu sungguh beramal baik. Enggak. Romonya malah gendut-gendut. Sebentar lagi stroke gitu ya. Ini sudah miring-miring nih kepala ini. Kebanyakan kambing. Enggak. Semua itu menjadi celaka ketika kita tidak bisa mengurus mereka yang merah-merah itu. Termasuk bapak ibunya yang merah itu, diurus itu. Karena mereka kalau sudah bulan muda itu sudah stres juga, ini mau membayar pakai apa itu ya. Jadi urus mereka yang merah itu. Kalau nggak bisa ngurus seperti itu, jangan pernah ngomong membahagiakan romonya. Sedih rasanya kalau itu terjadi. Yang masih berkaos merah ternyata juga masih banyak. Saya ngomong begini karena sudah bertahun-tahun menjadi orang yang salah dalam mengelola kesucian. Dan mengalami susahnya beriman apabila pikiran manusia terbelakang. Itu susah banget. Bahkan saya pernah ngomong dengan provinsial, kalau saya 20 tahun di pedalaman seperti ini, mungkin saya lebih bodoh dari mereka. Dan itu memang nyata. Sekarang itu kelihatan bodohnya toh, ya. Itu memang yang benar karena seperti itu hidupnya. Jadi mohon itu dipahami sebagai menyerahkan nyawa. Dan kemudian bagi anak-anakku yang berkaos merah, tersenyumlah sekarang karena Tuhanmu itu masih hidup. Cintailah Tuhanmu yang tak pernah meninggalkanmu. Seraya berjuanglah tanpa kenal lelah untuk menatap masa depan dengan penuh cinta. Kami tidak membutuhkan balas budimu, sebab kami akan bahagia saat diri kalian mengalami bahagia karena merasakan cinta Tuhan. Tuhan memberkati.